Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Nama itu terekam di kepala Isti, nama wanita yang tanpa Elang sadari terucap dari mulutnya begitu saja. Padahal selama ini Elang dikenal sebagai tipe pria yang tak pernah kenal banyak wanita. Elang adalah tipe pria yang sulit dekat dengan perempuan. Itu sebabnya Isti setuju saat Mama bela ibunya Elang memperkenalkan putranya, menjodohkannya dengan pria bernama lengkap Elang Haryadi. Isti pikir dengan menikahi pria kaku yang tak banyak wanita di sekelilingnya, itu artinya ia telah mendapatkan yang setia dan tulus. Entahlah, yang pasti mulai hari ini, ia akan mencari sosok wanita itu, yang tak sengaja terucap mulut suaminya. Wanita itu bernama Miska. Lalu Isti mencari nama itu di dalam ponsel Elang yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Namun hasilnya nihil. Isti tidak menemukan nama itu dalam daftar nomor kontak yang tersimpan di ponsel milik Elang. Kemudian Isti juga mencoba mengecek aplikasi chat di ponsel milik suaminya. Di sana ia pun tidak menemukan nama wanita yang disebut suaminya itu. Hanya ada nama pria yang bisa dipastikan adalah teman kerja atau bawahan Elang dalam bekerja. Karena saat Isti membuka percakapan salah satunya, isi percakapan itu memang hanya tentang pekerjaan. Di dalam ponsel Elang tidak ditemukan nama wanita itu. Isti pun kembali meletakkan ponsel Elang seperti posisi semula. Sikap Elang memang sering berubah-ubah. Terkadang ia begitu dingin dan cuek, terkadang perhatian dan penuh kasih sayang. Isti merasa seperti layang-layang yang sedang ia mainkan, kemudian ia tarik ulur sesuka hatinya. Di saat Isti merasa lelah dengan pernikahan ini, namun Elang tak ingin pisah dengan Isti. Elang memohon dan meyakinkan Isti bahwa dirinya akan berubah, dan tidak akan mengulangi sikapnya yang membuat Isti kecewa. Termasuk tidak mempassword ponselnya hingga sampai saat ini. Alhasil Isti pun bisa melihat ponsel itu sesuka hati. Namun tidak membuat Isti patah semangat. Ia akan tetap mencari nama si wanita itu. Selesai meletakkan ponsel Elang, arah mata Isti tertuju pada pakaian kerja, yang masih tergeletak di sofa ruang tamu, karena Isti belum sempat membereskannya. Kemudian Isti mengambil pakaian itu dan memeriksanya. Isti mencium aroma parfum yang melekat di kemeja suaminya. Aroma parfum yang jelas-jelas bukan miliknya, membuat Isti semakin kesal. Kemudian Isti membawa pakaian itu ke kamar mandi, menaruhnya di tempat pakaian kotor yang sudah menumpuk, karena sudah 2 hari ia belum sempat mencuci pakaian. Kemudian Isti mengambil 2 kemeja yang sudah Elang gunakan 2 hari yang lalu. Tidak salah lagi, aroma parfum ini sama seperti yang melekat di kemeja suaminya hari ini. Kecurigaan Isti semakin menggebu-gebu. Ternyata sikap dingin suaminya selama ini bukan semata-mata karena karakternya yang kaku dan dingin, tapi karena ada wanita yang sengaja disembunyikan oleh Elang. Isti pun mulai mengerti dan mencurigai bahwa sang suami tidak pernah lagi menyentuhnya.
Karena sudah mendapatkan sentuhan dari wanita lain, dada Isti terasa sesak. Jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Pikiran Isti mulai kemana-mana. Ingin rasanya ia menutup mata atas semua fakta yang mulai terbuka. Namun, ia juga tidak ingin mengabdikan hidupnya pada orang yang tidak bisa menghargai pengorbanan dan kesetiaan seorang istri. "Sayang, semalam kamu tidur di mana?" tanya Elang suaminya, sambil mengoleskan selai di atas roti yang sedang ia pegang. Elang bertanya kepada Isti dengan mata yang tetap tertuju pada rotinya di tangan. "Aku ketiduran di sofa," sembari mengarahkan arah matanya ke sofa ruang tamu. Setiap kali mata Elang terbuka, seperti tidak menemukan Isti di sisinya. Matanya tak pernah menganggap kehadiran Isti di sampingnya. Padahal Isti tidur di kamar rahasia, yang menjadi tempat pelampiasannya untuk menuntaskan hasratnya. "Nanti malam kamu pulang jam berapa?" tanya Isti kepada Elang suaminya, sembari mengarahkan matanya kepada roti. Elang pun melirik sang istri. Biasanya Isti selalu mengoleskan selai itu untuknya, walaupun ia tidak ingin dilayani. Tapi Isti tetap bersikeras melayaninya, seperti menyiapkan segala keperluannya, dari sarapan dan pakaian kerja, hingga makan malam dan pakaian tidurnya. Padahal Isti pun sama bekerja, namun ia bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaannya di luar rumah. Seharusnya Elang bersyukur memiliki istri seperti dia. "Apa kamu akan pulang tengah malam lagi dalam keadaan mabuk-mabukan?" tanya Isti kepada Elang suaminya. Elang menjawab pertanyaan Isti. "Apa semalam aku sangat mabuk?" Kemudian Isti menganggukkan kepalanya. "Apa semalam kita bercinta dan melakukannya?" Isti tersenyum tipis sembari melirik ke arah Elang. "Jika tidak karena mabuk, mungkin kamu tidak akan menyentuhku. Entah mengapa begitu. Kamu seperti tidak nafsu lagi kepadaku," ucap Isti kepada Elang. Suara Isti terdengar santai, tapi siapa sangka, di dalam hatinya begitu terluka dan teriris, penuh air mata. "Kamu jangan berpikir macam-macam. Aku tidak melakukan apapun di luar sana. Aku hanya bekerja. Kamu tahu kan kalau aku begitu mencintai pekerjaanku," ucap Elang sang suami. Elang menatap Isti, berusaha meyakinkan sang istri bahwa yang ia lakukan di luar sana memang hanya bekerja, tidak lebih. "Ya, itulah dirimu. Bahkan kamu sampai lupa menyentuhku dan memberiku kebahagiaan. Padahal itu adalah tugasmu sebagai seorang suami," ucap Isti kepada Elang. Setelah mendengar perkataan Isti, Elang hanya diam dan tak bisa berkata apa-apa. Bahkan ia tidak menjawabnya, hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Elang seolah tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari sang istri, sebab itu benar adanya. Usai sarapan bersama, keduanya hendak berangkat ke kantor masing-masing dengan kendaraan masing-masing. "Kamu tidak perlu bawa mobil. Kita berangkat bareng hari ini," ucap Elang. "Tidak perlu," ucap Isti sambil menggelengkan kepala. "Biasanya juga begini. Kita berangkat sendiri-sendiri. Ayolah, hari ini aku sedang tidak ada rapat pagi. Masih ada waktu untuk mengantarmu dulu," ucap Elang. Isti pun mengalah dan menuruti ajakan Elang. Tumben dia mau berangkat bareng dan mengantar Isti bekerja, walau tidak untuk pertama kali. Tapi situasi ini cukup lama tidak terjadi. Mereka pun duduk bersebelahan di dalam mobil dalam diam tanpa kata. Keduanya tidak ada yang mau memulai percakapan terlebih dahulu, hingga Elang pun mengalah. Berulang kali ia menoleh ke wajah istrinya yang cantik. Walau Isti terlahir sebagai anak yatim piatu dan tinggal serta besar di panti asuhan, tapi ia tahu cara berhias. Isti juga tahu brand-brand merek ternama. Meski tidak tampak glamor, tapi Isti cukup terlihat elegan dengan riasan natural. Pakaian yang sedikit membuatnya terlihat santai dan indah dipandang. "Nanti malam aku ada meeting. Mungkin aku akan pulang tengah malam lagi," ucap Elang kepada Isti. Dek, tiba-tiba keadaan hatinya mulai terusik, karena ia paham betul itu hanyalah alasan bagi dia. Lalu Isti menoleh ke arah Elang. "Apa kamu sudah tidak betah di rumah, sehingga kamu selalu pulang tengah malam?" ucap Isti dengan kesal. "Kamu jangan berpikir macam-macam. Aku memang ada meeting malam ini, dan ini urusan pekerjaanku." Kemudian Isti kembali terdiam. Sesampainya di ruangan kantornya, Isti menangis.
karena ia sudah tak bisa lagi menahan air mata yang sudah di ujung pelupuk mata. Ia merasa kecewa, sakit hati dan terluka dengan sikap Lang kepadanya. Isti merasa menyesal karena telah salah memilih laki-laki untuk hidup bersamanya. Malam itu setelah pulang bekerja, Isti sengaja tidak pulang ke rumah. Isti sempat melamun di kantor sebelum memutuskan untuk pulang. Memikirkan sikap suaminya yang tidak pernah berubah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari security yang sedang keliling. "Permisi Bu, sudah jam 9 malam Bu Isti tidak pulang." Isti terbangun dari lamunannya sesaat. Astaga, sudah jam 9 malam. Ia langsung bergegas merapikan kantornya. Kemudian, ia menelpon salah satu teman dekatnya. Ia teringat dengan Devi, teman dekatnya dulu. Kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sini. "Halo Dev." "Iya Isti, ada apa? Kamu di mana?" "Aku ingin main ke rumah. Aku masih di jalan. Tapi sebentar lagi aku sampai rumah." "Kamu ke rumahku saja duluan. Sebentar lagi aku sampai," ucap Devi. "Ya sudah, aku ke rumahmu ya," ucap Isti. Sesampainya di rumah Devi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ayah Devi membuka pintu. "Astaga Isti, ayo masuk-masuk." Kemudian Isti masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Kemana saja tidak pernah main ke sini," ucap ayah Devi. "Maaf Pak, biasalah banyak kesibukan," jawab Isti. "Devinya belum pulang. Mungkin sebentar lagi ia datang," ucap ayah Devi. "Iya Pak, tadi aku sempat menelponnya. Devi menyuruhku untuk ke sini lebih dulu." Singkat cerita, setelah mengobrol dengan ayahnya Devi, kemudian Isti masuk ke dalam kamar Devi untuk melepaskan pakaian kerjanya. Namun ketika Isti melepaskan pakaiannya, ia melihat ayah Devi dari sebuah lemari kaca, tengah berdiri di depan pintu kamar mengamati Isti yang tengah melepas pakaiannya. Isti hanya tersenyum dan membiarkan ayah Devi melihat seluruh tubuhnya yang seksi dan mulus. "Pak, kenapa berdiri terus? Sini masuk," ucap Isti. Lalu Isti berbalik dan menghampiri ayah Devi. "Ayo masuk Pak," ucap Isti sambil menarik tangan ayah Devi. "Sudah, jangan malu-malu." "Tidak apa-apa kok Pak," ucap Isti sembari tersenyum dan menggoda. Akhirnya malam itu menjadi malam yang indah bagi Isti dan ayah Devi. Malam yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Isti merasa puas dan bahagia, karena ia bisa merasakan sesuatu yang begitu nikmat dari ayah Devi. Bahkan Isti sampai kewalahan dibuatnya. Namun Isti merasa senang dan puas dengan apa yang mereka lakukan bersama ayah temannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.